Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Reka Kartika dengan akhir NPM 043, yang kedua ada Asti Jupitasari dengan akhir NPM 028, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fajar Sidik dengan akhir NPM 029. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Materi yang kedua yaitu ada pola-pola korupsi. Menurut Fajar, tahun 2002, pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam 3 wilayah besar. Yang pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah mercenary abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume, dan penggelembungan dana atau markup. Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non-politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Yang kedua ada discretionary abuse of power. Pada tipe ini, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, misalnya keputusan wali kota atau bupati, atau berbentuk peraturan daerah, keputusan wali kota atau bupati, yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan atau kelompok atau despotis maupun dengan keluarganya atau nepotis. Yang ketiga ada ideological abuse of power. Hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga eksekutif, di mana kelak mereka akan mendapat kompensasi dari tindakannya itu. Hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi yang merupakan bagiannya. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor kultural. Faktor ini bersumber dan lahir dari unsur birokrasi dan dari unsur budaya politik pejabat sebagai pemimpin. Dalam birokrasi, sudah membudaya dan sudah menjadi kelaziman seorang pejabat punya kecenderungan menganggap jabatan atau kekuasaan politik sebagai seolah-olah sesuatu yang menjadi bagian dari milik pribadinya. Sehingga dalam menjalankan wewenangnya banyak pejabat melakukan diskresi. Oleh karena itu, dengan pemahaman atau persepsi yang demikian itu akan sangat mempengaruhi perilaku pejabat tersebut dalam kepemimpinannya. Yang kedua ada faktor struktural. Faktor struktural yaitu faktor yang berupa praktek pengawasan. Jika sistem pengawasan berjalan efektif, tentu cenderung semakin kecil peluang terjadinya korupsi maupun kolusi. Jika terjadi korupsi secara luas, berarti dalam sistem pengawasan mestinya ada yang tidak tepat. Birokrasi yang ada di Indonesia, banyak berbagai lembaga-lembaga pengawasan fungsional telah dibangun berlapis-lapis. Akan tetapi realita yang ada, korupsi tetap saja merajalela.
maka nyata pula lembaga-lembaga pengawasan umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana tupoksinya. Yang ketiga ada faktor individual. Faktor individual yaitu berupa rendahnya tingkat moral dan integritas pegawai, pejabat, dan para pemimpin maupun individu, pengusaha, atau pelaku bisnis. Pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Secara umum, hak asasi manusia digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Materi selanjutnya mengenai korupsi dalam perspektif HAM yaitu hak politik. Sanksi pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi telah lama dikenal sebagai hukum pidana tambahan di samping dari hukum pidana pokok. Hukum pidana tambahan ini mengenai pencabutan hak politik terpidana korupsi yang menyebabkan terpidana korupsi kehilangan hak politiknya, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga wewenang, kekuasaan, dan jabatan yang dimilikinya akan diberhentikan dan dicabut oleh pihak yang berwenang. Di mana tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor dan tentunya bisa mengurangi niat dari para pengelola negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pemidanaan terhadap pelaku tindak korupsi seringkali memicu perdebatan yang panjang. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia merupakan negara demokratis yang dimana konstitusinya menjamin pengakuan HAM. Padahal terpidana korupsi sudah jelas merupakan pelaku dari pelanggaran HAM itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari dampak tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, yaitu tindakan tersebut merampas hak-hak masyarakat atau berbagai pihak, baik pada bidang sosial, budaya, terutama pada bidang ekonomi. Diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berisi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara akan dipenjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan penjara paling lama 20 tahun. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional asalkan masih dalam batasan-batasan tertentu. Adapun solusi penanggulangan masalah korupsi. Yang pertama, faktor kultural, yaitu dengan melakukan gerakan perubahan atau pergeseran pandangan atau persepsi terhadap semua pihak. Yang kedua, faktor struktural, yaitu melakukan perubahan dengan perumusan yang tepat, benar, dan memadai secara lengkap di berbagai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, faktor individu, yaitu dengan melakukan doktrin rasa malu, rasa takut yang tidak hanya pada penegak hukum, akan tetapi takut juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih akan ada pertanggungjawaban serta pengadilan di akhirat kelak. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.